1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Sekali lagi dengan suara yang lantang. Ada yang sudah mau duduk minta maaf. Mari kita baca lagi ayat ini. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin kita melihat terjemahan yang lain dari ayat ini yang saya ambil dari versi mudah dibaca. Dan wajah kita tidak lagi berselubung. Kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah diubah menjadi seperti Dia, dan perubahan itu membawa kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan, Roh itu. Satu ayat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagian ini, saya ingin bercerita bagi Bapak Mama sekalian satu gambaran sederhana yang saya coba sederhanakan tentang Korintus. Surat yang Paulus tulis kepada jemaat yang di Korintus tentang 2 Korintus. Mengapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang di Korintus? Apa yang terjadi sehingga Paulus dengan luar biasanya menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi cerminan kemuliaan Kristus? Sebenarnya apa yang mendasari Paulus menulis bagian ini? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bercerita bahwa surat yang kita pegang sebagai 2 Korintus ini kemungkinan besar adalah surat yang keempat yang Paulus tulis untuk jemaat di Korintus. Kita ada kehilangan 2 surat lain. Jadi kalau kita lihat, kita hanya ketemu dan kita hanya dapati adalah surat pertama Korintus dan surat 2 Korintus. Tetapi sebelum surat pertama Korintus yang kita pegang, ada satu surat lain yang Paulus tulis untuk mereka. Dan setelah itu ada surat yang lain lagi yang Paulus tulis untuk mereka. Dari mana? Dari tulisan-tulisan Paulus kita ketemu itu. Dari 1 Korintus dan 2 Korintus kita ketemu indikasi itu bahwa ternyata Paulus saking dekatnya dengan Korintus dong suka surat menyurat. Dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain, Paulus tidak begitu sering bersurat seperti kepada jemaat di Korintus. Kita ketahui bahwa Paulus dekat sekali dengan jemaat Efesus karena Paulus tinggal di sana 3 tahun. Tetapi di Korintus Paulus hanya tinggal 1,5 tahun di sana. Tetapi begitu dekatnya hubungan Paulus dengan Korintus sehingga dia sering-sering menulis surat kepada jemaat ini. Orang kalau sudah terlalu dekat dia sudah akan menulis lebih sering. Ya toh? Kita tidak akan, kalau kita pun WA ini akan terlihat nama yang sering kita komunikasi itu dia akan muncul terus, atau mungkin di Facebook pun begitu. Ketika kita sering berkomunikasi dengan siapa, namanya yang akan muncul duluan. Demikian juga dengan Paulus, hubungan antara jemaat di Korintus dengan Paulus. Tetapi Bapak Mama, surat ini muncul kenapa? Karena ternyata pada satu kunjungan Paulus kepada jemaat di Korintus, dia diperlakukan dengan tidak baik. Ada guru-guru palsu yang ada di sana dan mulai menyerang kerasulan Paulus. Mereka bilang Paulus ini bukan rasul. Kenapa? Karena dia tidak punya karisma sebagai seorang rasul. Bahkan juga dia ini bukan rasul. Mereka menyerang dari sudut keyahudiannya lagi. Semua diserang. Dan kalau Bapak Mama membaca 2 Korintus, di Korintuslah kita ketemu bagaimana Paulus menjelaskan dia karam kapal, dia didera, dia dipukul sekian kali. Karena untuk menunjukkan bahwa dia ini rasul bukan karena satu kebanggaan
kebanggaan, bukan untuk megah-megahan, bukan untuk menyombongkan, tapi dia banyak menderita karena pelayanannya bagi Kristus, karena pelayanan untuk Kristus bukan untuk disombong-sombongkan, karena bilang bepung karunia lebih banyak dari lu. Beta bisa berjumpa dengan Tuhan naik turun surga berulang kali dalam sehari. Bukan itu yang dimaksudkan dalam pelayanan tentang Injil Kristus. Dan kalau kita membaca juga di dalam 2 Korintus ini kita ketemu tentang Paulus menjelaskan bahwa barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam kelemahannya. Di dalam 2 Korintus ini kita ketemu Paulus bilang begini, bahwa aku ada duri dalam daging dan sudah berulang kali aku berdoa, tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanku maka kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Begitu luar biasanya dia diserang sehingga dia merasa sedih dengan jemaat-jemaat yang dekat dengan dia, tapi menyerang dia. Bukan semuanya, tapi ada bagian-bagian karena mereka sudah terpengaruh dengan ajaran dari para rasul palsu itu. Dan kalau kita melihat di bagian ini, karena salah satu yang menyerang Paulus adalah orang-orang yang punya latar belakang Yahudi, dan orang-orang yang punya latar belakang Yahudi mereka menganggap bahwa Musa lebih penting dari Paulus dalam pelayanan. Musa punya pelayanan luar biasa, Paulus bukan siapa-siapa dibandingkan Musa. Sehingga kalau kita baca di dalam pasal 3 ini, sebenarnya keseluruhan pasal 3 ini Paulus lagi membandingkan pelayanan pada masa lalu yang ada dalam perjanjian lama dengan pelayanan Injil Kristus. Sehingga ditutup dengan ayat yang kita baca hari ini. Bagaimana Paulus mau menjelaskan tentang sebenarnya pelayanan Kristus itu seperti apa. Pelayanan Injil Kristus itu bagaimana. Paulus mau menjelaskan bahwa ternyata pelayanan Injil Kristus itu berbeda dengan pelayanan yang dimulai oleh Musa pada masa perjanjian lama. Karena apa yang tercantum dalam perjanjian lama atau apa yang dilakukan oleh Musa dalam perjanjian lama itu hanya cerminan dari apa yang akan digenapi melalui Yesus dalam perjanjian baru. Kita semua memahami ini, kita sudah berulang kali mendengarkan bagian ini. Karena itu Bapak Mama, mari kita lanjutkan pemahaman kita tentang apa yang Paulus maksudkan dengan di 2 Korintus 3 ayat 18. Saya ingin kita melihat beberapa, mungkin agak sedikit mengajar saya hari ini, tapi di slide yang berikut saya menyampaikan bahwa dalam ayat yang satu ayat ini saja ada beberapa kata dan frase penting yang perlu kita pahami ketika kita mau mendalami tentang bagian ini. Ada kata mencerminkan, cermin, nanti kita akan bahas itu. Kemudian ada kemuliaan Tuhan, dan kalau kita baca di bagian terakhir itu terjemahan yang lain bicara tentang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, sama seperti yang kita ketemu di dalam Injil Yohanes. Kemudian ada juga tentang wajah yang tidak terselubung. Kemudian ada bagian tentang diubah. Kemudian ada bagian tentang Tuhan adalah roh, dan yang bagian yang lain adalah serupa dengan gambarnya. Ini menjadi visi dari GBI secara keseluruhan dan juga menjadi visi dari Mawar Saron menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga dari tahun lalu kita sudah berbicara tentang masteri menjadi serupa dengan Kristus, dan juga di tahun ini kita berbicara tentang searah jejak Kristus. Maka ayat ini menjadi ayat yang penting bagi kita untuk belajar bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum kita masuk lagi ke bagian berikut, saya ingin mengutip terjemahan yang lain yang bagi saya cukup menjelaskan ayat ini, yaitu terjemahan Amplified yang saya berusaha untuk mengindonesiakan dia. Yaitu dia bilang begini, dan kita semua, ada kata kita semua, seperti muka yang tidak berselubung, karena kita terus-menerus memandang dalam firman Tuhan, seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan, terus-menerus diubah
menjadi serupa dengan gambarnya sendiri dalam kemegahan yang semakin besar, dan dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat yang lain, karena ini datang dari Tuhan yang adalah Roh. Ayat ini lebih jelas lagi karena kalau kita memperhatikan ada bagian-bagian yang Amplified berusaha untuk menerjemahkannya seperti bahasa aslinya. Ada kata terus menerus karena kata yang dipakai, bentuk yang dipakai pada terjemahan aslinya adalah bahwa memandang atau melihat itu bukan sekali lihat dan selesai, tapi harus terus menerus dilakukan. Dan bicara juga tentang terus menerus itu kita lihat lagi di bagian diubah, karena bicara tentang diubah menjadi serupa dengan Kristus bukan proses satu hari selesai, tapi ada terus menerus, continue, yang tidak ada akan akhirnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu bagi saya terjemahan ini sangat sudah mencerminkan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini, yaitu ke inti dari firman kita pagi hari ini menjadi cerminan kemuliaan Kristus, reflecting the glory of Christ. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana kita bisa menjadi cerminan kemuliaan Kristus? Ada jawabannya dalam ayat ini. Ini minta maaf kalau apanya agak lain karena fontnya berbeda. Hal yang pertama yang kita lakukan supaya kita menjadi cerminan kemuliaan Kristus, kita mencerminkan kemuliaan Kristus dari ayat ini, yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki wajah yang tidak terselubung. Slide berikutnya, wajah yang tidak terselubung. Kalau kita baca dalam ayat kita ada menyebutkan bagian ini, wajah yang tidak terselubung. Kalau kita ngomong wajah yang tidak terselubung berarti kebalikannya wajah yang terselubung. Dan kalau kita mengingat bahwa bagian ini Paulus sedang membandingkan dengan Musa, maka kita akan ingat itu cerita ketika Musa berbicara dengan Tuhan di gunung Tuhan, dan ketika dia turun dari sana wajahnya penuh dengan kemuliaan dan orang Israel tidak bisa melihatnya sehingga mereka bilang, Musa tutup muka saja. Jadi Musa menutup mukanya dengan selubung supaya tetap bisa berbicara dengan orang Israel. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia naik ke gunung Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, selubung itu dibuka. Paulus maksudkan dalam bagian ini adalah bahwa kalau kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, selubung-selubung yang ada dalam diri kita perlu dibuka. Kalau namanya diselubungi, bagaimana cara kita mau memancarkan kemuliaan Tuhan? Memang pada waktu perjanjian lama itu apa yang dialami Musa, karena orang Israel bilang, lupung kemuliaan muka terlalu bercahaya, kami tidak bisa melihat. Karena memang waktu itu kita membaca bersama bahwa orang Israel baru keluar dari Mesir, punya sekali banyak kesalahan, dosa dan segala macam, sudah keluar lagi. Mereka punya banyak kesalahan lagi sepanjang mereka ada di padang gurun itu, sehingga banyak hukuman juga yang diberikan kepada mereka. Dan mereka tidak tahan dengan kemuliaan itu, sehingga mereka bilang kepada Musa, tutup lupu muka. Tapi kalau kita mau menjadi cerminan kemuliaan Kristus, kita pemuka son boleh tak tutup, harus terbuka. Bagaimana orang bisa melihat itu kalau ditutup? Ketika kita bercermin, kalau cerminnya kita tutup dengan kain, depo hasil tidak bagus, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ada penghalang. Tapi kalau kainnya, bahkan bukan hanya kain, ada kotor, so kita muka yang bersih jadi kotor. Karena ada kotor di cermin. Atau misalnya contohnya ada kalau dia pecah, kita pernah mungkin punya cermin yang pecah. Mau lihat kita muka, so kita juga agak miring-miring karena kita muka jadi aneh. Untuk bisa mencerminkan kemuliaan Kristus, perlu dibuka selubung itu dari diri kita. Alasannya apa? Kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 4.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mengapa selubung itu perlu dibuka? Karena selubung itu membuat kita tidak mengerti siapa Kristus sebenarnya. Karena selubung itu membuat kita tidak mengerti firman Tuhan. Baca ulang-aling tapi kita sonde masuk di kitab kepala, sonde masuk di kitab hati. Kenapa? Karena masih ada selubung itu. Berulang kali Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan bahwa dosa menjadi penghalang kita untuk bertumbuh. Kita lagi belajar, sudah selesai ya, belajar tentang memikul salib. Banyak yang harus kita tinggalkan supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dosa ini membuat kita tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang sebenarnya. Kalau kita tidak melihat kemuliaan Allah yang sebenarnya, bagaimana kita bisa merefleksikan, kita bisa memantulkan itu dengan benar kepada orang lain. Kita bisa beri kepada orang apa yang kita terima. Tapi kalau kita terimanya tidak full, karena ada yang masih menghalangi, ada yang masih menutupi kita, maka orang lain juga akan menerima setengah-setengah. Orang lain juga tidak utuh bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Karena selubung itu perlu dibuka. Sehingga kita makin mengerti siapa Kristus. Saya percaya kita semua pernah mengalami ini. Bahwa sebelum kita benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebelum kita benar-benar bertobat. Ketika baca firman kita hanya lewat-lewat. Asal baca, asal tahu ini ayat begini. Tapi dengan semakin setelah kita bertobat, semakin kita punya hubungan dengan Tuhan, setiap firman yang datang kepada kita, kita paham, kita luar biasa, kita merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam hati kita, atau kita merasa bahwa ini yang Tuhan mau saya lakukan dalam minggu ini. Kalau selubung itu diangkat dari kita, kita akan makin mengerti siapa Kristus. Sehingga kita bisa mencerminkan Kristus dengan baik kepada orang lain. Jadi mengapa selubung ini perlu dibuka? Supaya kita bisa mengerti dan mengenal siapa Kristus. Dan kita bisa mencerminkannya bagi orang lain. Syaratnya supaya selubung ini terbuka, kita lihat bersama dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Di slide berikut. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Syaratnya supaya selubung itu diambil dari kita adalah berbalik kepada Tuhan. Bertobat. Bukan bertobat yang waktu itu saja. Setiap waktu, karena kita bukan orang yang sempurna, kita masih hidup di dalam tubuh yang lemah ini, daging yang masih lemah ini, sehingga setiap waktu pasti ada keinginan-keinginan, pikiran-pikiran, mungkin tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan, sehingga kita perlu terus-menerus bertobat, memiliki hati yang berbalik. Saya senang pemilihan kata yang Paulus gunakan, hati seseorang berbalik. Bicara tentang perubahan itu dari dalam, bukan yang nampak di luar. Punya hati yang benar-benar mau hidup untuk kebenaran. Punya hati yang benar-benar bahwa Tuhan Engkau terutama, bukan yang lain-lain. Punya hati bahwa kita mau mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tradisi, kebiasaan dan Tuhan, kita mau pilih siapa? Tradisi apa Tuhan? Hati seseorang berbalik dari Tuhan, maka selubung itu
akan diambil darinya. Saya percaya selubung itu sudah diambil dari setiap kita. Amin. Atau masih ada yang masih tak tutup? Tidak ada leko? Semua amin tadi bilang sudah buka. Maka kita lanjut ke bagian berikut. Caranya yang pertama, jadi ini pakai langkah. Sonde bisa langsung memandang Kristus. Tidak, harus dimulai dari selubung itu diangkat dari kita. Dan setelah selubung itu diangkat dari kita, kita perlu yang melakukan yang namanya memandang Kristus. Kalau kita baca berbicara tentang cermin, tidak ada orang yang bercermin tanpa melihat. Ya toh? Kita kalau mau bercermin kan harus lihat cerminnya. Tidak orang bilang beta mau bercermin tapi yang dia lihat tembok. Tidak ada. Orang yang bercermin harus memandang cermin itu baru dia bisa bercermin. Setelah selubung itu diangkat, yang perlu kita lakukan supaya kita bisa merefleksi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, memantulkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita terus memandang kepada Tuhan. Sumbernya, pokoknya, yaitu Dia, Kristus Tuhan kita. Kita tidak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan kalau kita fokusnya ke tempat lain, lihatnya ke tempat lain. Saya cerita sedikit Papa Mama tentang perjalanan saya kemarin dari tanggal 8 sampai tanggal 13 saya ada di Amfoang keliling. Dari Amfoang Selatan ke Amfoang Tengah ke Amfoang Utara. Jalurnya bolak-balik. Jadi kalau ke Amfoang Selatan dan Tengah itu kami ikut takari. Setelah itu kami pulang kembali ke Kupang istirahat. Terus besoknya kami ke Amfoang Utara itu harus ikut cabang Sulamu. Ikut Pariti. Dari Pariti itu harus lewat Amfoang Barat Daya dan Amfoang Barat Laut, baru sampailah di Amfoang Utara. Dan di sana ada marga Henuk di situ. Jadi saya berkunjung ke keluarga Henuk ya di sana. Bapak Mama, waktu kami ke sana, karena kami semua adalah orang yang baru pertama kali muncul di sana. Dan tidak ada petunjuk jalan yang bilang ke Amfoang belok kiri, ke ini tidak ada. Jadi ketika ketemu cabang kami sudah bingung, ini mau pi mana ini? Maka yang kami lakukan, kami tanya semua orang. Setiap kali ketemu cabang kami tanya semua orang, Bapak mau tanya pi Amfoang ikut mana? Oh belok sini. Kami terus lagi tanya hampir semua cabang itu karena tidak ada petunjuk jalan. Tidak ada petunjuk jalan, tidak ada yang kasih tahu bilang pi kiri pi kanan. Jadi itu perjalanan kami pergi yang ke Amfoang Utara itu 8 jam di jalan. Tambah lagi kami pun bantah tanam sekitar 3-4 kali. Luar biasa pokoknya kemarin itu. Puji Tuhan, terima kasih karena sebelum saya jalan saya sharing ke jemaat di Rayon Bedan. Mereka doakan. Jadi saya bersyukur, saya percaya saya bisa pulang itu karena doa-doa dari Bapak Mama yang mendoakan saya. Nah, apa kaitan karena waktu itu kami tidak tahu jalan sehingga kami tersesat. Ada satu kali yang sangat luas ketika kami masuk, kami tidak tahu mau keluar lewat mana karena sudah gelap. Kami bingung, kalau terang kita masih lihat jejak-jejak ban, kok kita bisa perkirakan lewat situ. Ini kami masuk di dalam, kami tidak tahu mau keluar lewat mana. Ketika kami tidak mau keluar lewat mana, tiba-tiba kami melihat ada motor di depan. Maka kami pikir, oh iko ini motor sudah, karena nanti ini motor yang bawa kami ke ujung jalan. Ternyata Bapak Mama kami iko ini motor, tiba-tiba itu motor menepi kemana kami tidak dapat lihat lagi. Tiba-tiba dia hilang. Dan ketika kami sadar dia tidak ada, kami sudah ada di dalam pasir dan tidak bisa keluar. Kami tersesat. Kami telepon semua, sekolah-sekolah orang-orang kami telepon. Kami bilang kami sudah tidak tahu kami ada di mana dan itu sudah posisi sekitar jam 7 malam. Mas Gon bilang, lu sampai di mana? Bilang beta justru tahu ini ada di mana karena memang tidak tahu ada di mana. Dan setelah itu akhirnya Tuhan sangat baik, luar biasa. Ada orang-orang yang lewat dan bilang, nah kakak mau pergi mana? Kami mau pergi sini. Dan bilang ini kakak susah salah jalan. Nah kita memang tahu jalan. Ini yang terjadi dengan hidup kita kalau kita memandang ke arah yang salah. Kita tersesat.
kami tersesat. Bapak Mama, itu kami cukup lama, kemudian ada 2 orang datang, ada orang yang datang, kami telepon bantuan, dan akhirnya ada bantuan yang datang, mereka bawa trek. Juga kami bilang, mari sudah kau tarik kami dan trek. Dia bilang, tidak ada trek yang mau masuk di situ, karena pasti akan tanam. Mama dong berani sekali masuk di situ. Jadi trek tidak mau masuk di itu kali yang luas itu, dan tapi mereka punya tali tambang yang besar, maka mereka ada 8 orang atau 7 orang ikat di otoko tarik. Dan akhirnya kami selamat. Selesai dari situ, kira-kira kami tetap aman? Tidak, kami ketemu lagi lumpur masuk di dalam. Tidak bisa keluar. Berulang kali kami tanam, Bapak Mama. Karena apa? Kami tidak tahu arah. Kami salah jalan. Ketika kami fokusnya salah, kami sempat hampir saja masuk di jalan buntu yang jurang. Kami tidak tahu ini mau belok, kan kami baru pertama kali lewat jalan itu. Kalau saya bilang tidak ada penunjuk apa-apa. Ternyata ada jalan kecil yang mereka bawa taruh di kanan. Kami pikir aman-aman, kami terus sampai di depan. Blus. Untung kita belum sampai jatuh begitu. Putus, stop. Mundur lagi, kita cari jalan baru. Karena kami tidak tahu jalan, ini terjadi. Perjalanan kami luar biasa waktu itu. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, balik lagi. Kalau kita memandang ke arah yang salah, memandang pribadi yang salah, bukan memandang Kristus, maka jangan heran kalau kita tersesat. Jangan heran kalau kita mencerminkan hal yang lain dalam diri kita, bukan mencerminkan Kristus. Penulis Ibrani mengatakan seperti ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 2a, dia bilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan, yang bisa membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, yang bisa membuat kita bisa mencerminkan kemuliaan Kristus dalam hidup kita adalah kita terus memandang kepada pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini dibilangkan bahwa yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kita masih terbatas, kita masih manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kalau kita terus memandang kepada Kristus, maka kita akan terus diubah menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kata memandang dalam ayat dari bagian yang kita baca di slide yang berikut, kata memandang dari bagian yang kita baca, kalau di terjemahan kita tadi di dalam bahasa Indonesia yang biasa di terjemahan baru tidak ada berbicara tentang memandang, tidak ada kata memandang di situ ya. Hanya bilang mencerminkan kemuliaan dengan muka yang terselubung. Tetapi kalau di dalam terjemahan baik itu New King James Version, New International Version, itu dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada behold, artinya pandanglah, memandang. Tetapi kalau kita lihat terjemahan aslinya, kata memandang ini adalah melihat dan memantulkan kembali. Maka bahasa Indonesia memakainya mencerminkan. Karena kalau mau bilang maka kita semua melihatlah dan pantulkanlah, kan terlalu panjang. Maka bahasa Indonesia sederhanakannya dengan mencerminkan. Tetapi kalau kita melihat terjemahan aslinya, kata memandang ini adalah melihat sambil memantulkan. Nah ini paling tepat adalah cermin, iya toh? Kita lihat cermin, kita akan lihat apa yang ada dalam diri kita. Dia tabalik telinga kiri di situ, kalau ketemu baku hadap ada orang dia telinga kiri di lah ini kiri, dia telinga kiri di sini ya toh. Tapi di cermin dia langsung apa adanya, melihat dan memantulkan.
Jadi semakin kita memandang Kristus, maka akan semakin kita memantulkan kemuliaannya. Jadi setiap waktu, makanya Amplified menjelaskan bahwa terus menerus memandang kemuliaan Kristus. Semakin kita memandang kemuliaan Kristus, maka akan semakin juga kita memantulkan kemuliaannya dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga ini bukan bicara tentang proses yang hari ini saya lihat, habis itu tidak lihat. Kita memang tidak bercermin setiap waktu, tapi setiap hari kita ada bercermin, betul ya? Kecuali mak-mak yang soalnya pi mana-mana, hanya di dalam rumah. Sampai pasar ju, kalau pi pasar pasti bercermin toh. Sampai pasar ju hanya di rumah cuek-cuek sah. Mungkin susah untuk bercermin, tapi hampir tiap hari kita pasti berhubungan dengan cermin. Memandang dan memantulkan ini harus dilakukan terus-menerus. Ini berbicara lagi tentang kehidupan pribadi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seberapa sering kita memandang terus-menerus kepada Tuhan. Kalau kita baca lagi tadi terjemahan itu bahwa harus memandangnya dengan firman Tuhan, bercermin lewat firman Tuhan. Seberapa sering kita bergaul dengan firman Tuhan. Seberapa sering kita membaca firman Tuhan untuk melihat kekurangan kita, kesalahan kita. Karena firman Tuhan mengajar bukan hanya untuk menasehati, tapi juga untuk menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan. Seberapa sering kita menjadikan firman Tuhan adalah hal yang penting untuk kita renungkan setiap waktu. Karena semakin kita melakukan itu, kita akan semakin tahu, oh ini salah. Oh ini tidak benar, oh ini yang harus kami kerjakan, oh ini yang tidak perlu dikerjakan. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, tahun lalu dalam tugas kami sebagai asesor, tahun lalu sudah digabungkan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami dasmen sendiri, SD sampai SMA sendiri, PAUD sendiri punya ban sendiri, sekarang tahun 2 sudah jadi satu karena menterinya juga sudah jadi satu, Menteri PDM. Pendidikan dasar dan menengah, di dalamnya itu ada PAUD. Jadi tahun lalu kami sudah mulai visitasi juga ke PAUD. Jadi dulu kami tidak raba di situ, tapi kami harus raba di situ. Dan Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, kami teman-teman yang sering ada di pendidikan dasar dan menengah, ketika harus menghadapi akreditasi untuk PAUD. Kalau saya karena bersyukur ada di TK sehingga saya tahu konsep pelayanan TK bagaimana, PAUD bagaimana. Tapi teman-teman yang tidak punya latar belakang itu kesusahan. Meskipun kami sudah mengikuti pelatihan untuk mengerti, tapi di lapangan kami pusing. Teman-teman itu sebanyak yang mengeluh. Tahun lalu kami sudah turun, tahun ini juga kami kembali turun untuk PAUD. Dan itu juga masih banyak saja yang bilang ini mesti kira mana, ini apa yang dilakukan. Masih ada saja yang dalam tanda kutip tidak paham ini harus bagaimana. Kenapa? Karena bukan bidang kami. Waktu kami turun ini bukan bidang. Kalau saya bersyukur karena ada di TK, jadi saya paham, saya tahu oh ini harus begini, oh ini yang baiknya begini. Tapi teman-teman kami yang dasarnya adalah dosen, banyaknya dosen di kampus, yang dosennya adalah paling sederhana dosen sekolah dasar, tidak ada dosen untuk PAUD karena belum ada yang resmi di NTT yang hanya ada UT, maka tidak paham harus bagaimana dan itu kesulitan. Karena kami tidak terbiasa dengan itu. Apa kaitannya dengan ini? Kalau kita tidak terbiasa dengan Alkitab, maka kita akan kesulitan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita sering bergaul dengan Alkitab, sering mendalami, sering membaca, sering merenungkan, maka akan memudahkan kita untuk mengerti, oh ini yang salah, oh ini yang benar, ini yang Tuhan mau. Ketika kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang susah dalam hidup kita, kita bisa dengan gampang memutuskannya karena kita selalu bergaul dengan Alkitab, sehingga Alkitab menjadi penuntun bagi kita dalam mengambil keputusan. Karena itu mari bergaullah erat dengan firman Tuhan untuk kita terus mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagian yang terakhir Bapak Mama,
Tadi di bagian awal kita berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa memantulkan kemuliaan Tuhan. Terus apa yang menjadi dampak ketika kita wajah kita sudah tidak terselubung lagi, ketika kita terus menerus memandang kepada Kristus, apa dampaknya buat kita? Kalau kita lihat bagian terakhir dari ayat ini, dibilang bahwa kita diubahkan. Diubahkan oleh siapa? Dikatakan di dalam bagian ini bahwa Tuhan yang adalah Roh. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya, di ayat yang ke-17, Paulus bilang begini, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Proses diubahkan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa dengan kayak kita balik dan selesai. Tapi proses ini butuh yang namanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang berbicara kepada kita, lu salah. Roh Kudus yang makanya waktu Yesus mengajar menjanjikan tentang Roh Kudus, Yesus bilang bahwa Roh itu yang akan mengingatkan engkau akan kesalahanmu. Selain kita memandang kepada Kristus, dampaknya selanjutnya bahwa Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita. Kata diubahkan yang ada di dalam ayat ini adalah kata yang sama seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata ini jugalah yang menjadi dasar orang menggunakan istilah metamorfosis. Artinya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Metamorfosis itu tidak. Karena kita belajar metamorfosis adalah dari telur, akhirnya jadi kepompong, kemudian jadilah kupu-kupu. Sederhananya begitu. Atau yang lain biasanya dua. Kupu-kupu dengan katak. Ya atau kalau bapak mama belajar, untuk yang belajar IPA, pasti ini dua ini yang selalu dihubungkan dengan metamorfosis. Karena berubah wujud, bentuknya berubah. Kehidupan dosa kita, kehidupan sebelum kita mengenal Kristus, kehidupan kita yang sebelumnya diubah 100% ketika kita terus bercermin kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sehingga Paulus bilang, adapun hidupku bukan aku lagi. Itu terjadi karena ada metamorfosis, ada perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tidak mampu mengubah itu. Waktu komsel kita berbicara tentang hal-hal yang belum masih menjadi penghalang. Tapi kalau kita lihat bersama, dibanding dulu dengan sekarang pasti kita misalnya kita pemarah, suka marah-marah, masih marah-marah. Memang saat ini masih marah-marah, tapi kalau kita lihat ke belakang, marah-marah kita sekarang dengan dulu berbeda. Betul kok, betul. Ya toh? Kita pun cara emosinya sudah lain. Sekarang kadang kita sudah cepat sadar, oh sudah boleh. Ya toh, meskipun mungkin masih ada marahnya, tapi akhirnya kita cepat kasih Tuhan kasih ingat bahwa sudah boleh marah yang begitu. Sudah mulai lebih terkontrol dibanding yang dulu-dulu yang kita belum bertobat, belum kenal Tuhan. Itu langsung tak selesai. Tidak ada cerita, tangan naik, kaki naik mungkin ya. Tapi sekarang kalau sekarang berbeda. Bapak Ever ini dulu saya paling takut. Karena kami itu lebih takut Bapak Ever daripada Bapak Rit. Karena meskipun Bapak Rit yang sulung, tapi kami semua di rumah itu lebih takut ada Bapak Ever daripada takut ada Bapak Rit. Karena yang lebih kejam di rumah itu sebagai adik-adik itu adalah Bapak Ever. Tapi kalau dibanding dengan hari ini, sudah jauh sekali. Amin. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita juga merasakan dalam hidup kita.
Bahwa setiap hari, setiap waktu sejak kita mengenal Kristus, sejak kita memutuskan hidup kita menjadi Kristen yang sebenarnya bukan hanya Kristen KTP, kita juga mengalami ini. Bahwa ada perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang terus mengingatkan kita akan hal ini. Dan bagian selanjutnya dari proses perubahan ini adalah dampak yang berikut dikatakan di dalam ayat ini di bagian terakhir. Dalam kemuliaan yang semakin besar, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahasa terjemahan aslinya bilang begini, setelah kita terus bercermin di hadapan Tuhan, setelah kita terus diubahkan oleh Tuhan, maka kemuliaan kita makin naik tingkat. Kemuliaan kita makin naik tingkat. Dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang lain, ke tingkat kemuliaan yang lain, dan terus menerus. Haleluya, Tuhan luar biasa. Dia ingin kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kalau langsung kita habis. Ya toh, untuk jadi serupa dengan Tuhan kalau langsung kita habis. Kita bisa, karena Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga Tuhan terlalu besar, dahsyat, ajaib, kemuliaannya luar biasa. Ingat orang Israel bilang, Tuhan, Musa lu sendiri yang bohongin Tuhan, kami sanggup. Karena Musa sering berkomunikasi dengan Tuhan sehingga bagi dia kemuliaan Tuhan dia bisa bertahan. Bahkan Tuhan bilang, lu kalau lihat bepung kemuliaan lu bisa mati, tidak ada yang bisa tahan. Sehingga Tuhan bilang nanti beta lewat seperti angin, ya, bayangan Tuhan saja yang lewat. Itu pun begitu dahsyatnya. Jadi kalau kita langsung jadi serupa dengan Kristus, kita bisa. Karena kita masih dalam tubuh yang lemah, masih ada di dalam darah dan daging, sehingga tidak mungkin. Karena itu perlu diubahkan satu persatu, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang lain. Dan kata ini bilang semakin, jadi semakin tinggi, bukan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, tidak. Dia berubah terus ke atas. Kita semakin baik, semakin baik. Mungkin dulu kita ketemu orang lihat dia muka kita suka, tapi sekarang karena ada kasih Tuhan lihat dia muka masih suka, masih ada baik sedikit di hati. Lama-lama lihat terus kita sudah pelok. Gitu. Kami ada murid baru yang baru masuk beberapa waktu ini. Waktu datang pertama dia mama mesti duduk dan dia di dalam kelas. Dan ada anak yang anak-anak ini suka berkawan. Jadi dia lihat ini teman tidak suka dengan yang lain, belum bisa berbaur. Dia yang pilih, sini kau beta dengan lu, beta temani lu. Sekarang dia mama sudah memang belum 1 minggu. Jadi sekarang dia mama sudah tidak di kelas. Karena sudah bisa berbaur. Karena awal-awal dia takut, ini lingkungan yang baru, orang-orang baru. Belum lagi saya punya anak-anak yang angkatan sekarang ini. Pokoknya lompat sana, lompat sini belum bisa tertib dengan baik. Sehingga kalau baru datang awal-awal itu pasti akan stres. Jadi waktu dia datang awal ini dia pusing. Tapi sekarang dia mama sudah bisa di luar. Dia sudah bisa berbaur, teman-teman yang lain sudah bisa memeluk, bisa ini. Karena sudah ada tingkatan yang berbeda. Ketika selalu ada bersama, dia sudah bisa lebih berbaur dengan teman-temannya. Bahwa mama yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita memandang kepada Tuhan, semakin kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Mari kita baca ayat terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Satu kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kapan kemuliaan itu, tingkatan itu berhenti. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saya suka sekali gambar yang saya temukan ini. Bercermin dan yang dipantulkan adalah Kristus, bukan kita.
Ketika kita terus bercermin memandang kepada Tuhan, maka kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang nampak dalam diri kita. Mari pemusik dan teman-teman WL boleh ke depan. Saya ajak kita untuk baca bersama ayat ini. Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Pada saat Kristus datang menyatakan dirinya, kita akan jadi sama seperti Dia. Kita terus diubahkan, proses ini tidak cepat. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita percaya kepada Kristus, terus memandang kepada Kristus, maka kita akan terus diubahkan untuk menjadi seperti Dia. Dan pada saat Dia menyatakan dirinya, kita sudah serupa dengan Dia. Amin. Saya percaya bahwa ini menjadi kerinduan kita semua. Bahwa pada akhirnya kita terus menjadi serupa dengan Kristus. Mari adalah pribadi-pribadi yang memantulkan, memancarkan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Bukan memancarkan diri kita, bukan memancarkan siapa kita, tapi benar-benar kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus dinyatakan lewat kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.